tim relawan Anies Baswedan, tim sukses mereka yang ada di partai, dari sekarang telah tahu kekuatan dari Anies Baswedan yang sesungguhnya di lapangan, di tengah-tengah masyarakat. Karena itu mereka tidak peduli lagi dengan hasil-hasil survei itu. Tidak peduli lagi. Sebab mereka sudah punya hasil yang begitu objektif yang telah mereka kantongi. Apa strategi dan taktik yang telah mereka lakukan, yang sedang mereka lakukan, dan yang akan mereka lakukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada satu penggalan kalimat pendek tapi sangat menarik untuk kita perbincangkan pada kesempatan ini. Bunyinya begini: kami tidak memerlukan menang di survei. Kami memerlukan menang di TPS. Sahabat BN, penggalan kalimat ini terdengar sekarang ini dalam bisik-bisik di tim relawan Anies Baswedan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada memperjuangkan untuk menang di lembaga survei. Tidak ada mereka berjuang untuk itu. Mereka sekarang sibuk berjuang agar Anies Baswedan nanti memenangkan Pilpres di TPS. Selanjutnya mereka sekarang juga sedang memasang strategi agar kemenangan Anies di TPS nanti berlanjut pada kemenangan sampai pada pengambilan sumpah jabatan Anies menduduki kursi RI 1. Itu yang mereka perjuangkan. Jadi tampaknya suara Anies yang selama ini bertengger pada urutan ketiga di rilis-rilis lembaga-lembaga survei rupanya tidak jadi persoalan bagi tim relawan Anies. Mereka tidak ambil pusing itu. Dan diam-diam rupanya mereka pikirkan agar Anies Baswedan kelak memenangkan Pilpresnya di TPS. Dan bagaimana mereka bisa mengamankan suara di TPS ini sampai nanti ke perhitungan di KPU juga aman. Sehingga dengan resmi nanti kemenangan Anies Baswedan diumumkan oleh KPU. Dan selanjutnya Anies bisa menduduki kursi RI 1 sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Ini ternyata yang menyebabkan selama ini hasil survei Anies Baswedan hanya terletak pada urutan ketiga saja. Karena memang relawan dari Anies Baswedan dan juga tentu partai pendukung dan pengusungnya tidak pernah berjuang untuk
mendapatkan kemenangan di lembaga survei. Kenapa demikian? Bisa jadi ini akibat dari menurunnya kepercayaan publik sekarang ini ke lembaga survei. Sehingga menang pun di lembaga survei tidak begitu berpengaruh bagi seorang calon untuk menarik simpati rakyat, untuk menggait suara rakyat di akar rumput atau di tengah-tengah masyarakat. Sahabat BN, kalau demikian, apa perjuangan dari relawan Anies Baswedan ini dari sejak dulu sampai sekarang dan direncanakannya untuk mendatang dalam memenangkan Pilpres untuk Anies Baswedan ini? Tentu saja banyak sekali strategi taktik yang telah mereka lakukan, termasuk yang akan mereka lakukan. Tetapi setidaknya dapat gambaran kita bahwa tim relawan Anies Baswedan, tentu juga tim sukses mereka yang ada di partai, dari sekarang telah tahu kekuatan dari Anies Baswedan yang sesungguhnya di lapangan, di tengah-tengah masyarakat. Karena itu mereka tidak peduli lagi dengan hasil-hasil survei itu. Tidak peduli lagi. Sebab mereka sudah punya hasil yang begitu objektif yang telah mereka kantongi. Sahabat BN, kembali kepada apa yang kita katakan tadi, apa strategi dan taktik yang telah mereka lakukan, yang sedang mereka lakukan, dan yang akan mereka lakukan nanti. Setidaknya relawan atau tim dari Anies Baswedan telah mewaspadai setiap peluang sekecil apapun untuk Anies digagalkan nanti dengan cara-cara yang tidak fair, dengan cara-cara yang curang. Itu tampaknya yang bisa dikemukakan ke publik. Apakah upaya untuk menjegal Anies agar Anies tidak bisa nanti mendaftar ke KPU? Selanjutnya, upaya untuk mengalahkan Anies mulai dari di TPS sampai ke penghitungan suara dari TPS ke KPU pusat atau KPU RI sampai kepada pengumuman nanti. Sebab tentu saja ini berdasarkan pengalaman baik yang mereka alami sendiri maupun yang mereka lihat dalam pemilu terakhir-terakhir ini. Setidaknya Partai Nasdem tentu sudah sangat memahami ini. Karena itu tampaknya mereka yang ada di kubu Anies Baswedan saat ini, apakah itu relawan atau tim sukses yang ada di partai ataupun yang ada di kelompok-kelompok lainnya, kelihatannya telah benar-benar fight, telah benar-benar penuh kehati-hatian, telah benar-benar penuh pertahanan untuk membentengi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi nanti di dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 ini. Kembali kita kepada survei tadi. Sekali lagi, kelihatannya relawan Anies Baswedan khususnya, umumnya berbagai elemen, berbagai pihak
berbagai tim yang ada di kubu Anies Baswedan tampaknya tidak mempedulikan hasil lembaga-lembaga survei itu. Tentu juga mereka diam-diam telah menyampaikan kepada publik agar rakyat, terutama tentu rakyat yang menginginkan perubahan, tidak terganggu kerjanya, usahanya untuk memenangkan Anies Baswedan oleh rilis lembaga survei tersebut. Menarik ini sahabat, karena selama ini tentu belum terbongkar ke publik bahwa relawan Anies Baswedan ternyata tidak ada memperjuangkan agar Anies Baswedan mendapatkan juara di lembaga-lembaga survei. Karena mereka ternyata lebih memilih Anies nanti bisa mendapat juara, memenangkan Pilpres di TPS, berlanjut ke KPU, sampai kepada pengambilan sumpah jabatan atau pelantikan di MPR RI sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Selamat berjuang untuk relawan Anies Baswedan. Selamat berjuang untuk seluruh rakyat yang ingin perubahan. Selamat berjuang untuk partai-partai yang sekarang telah berada di koalisi perubahan untuk persatuan yang mendukung dan mengusung Anies Baswedan. Dia melayani kebenaran, dia jawaban bagi harapan, nyata bekerja sepenuh jiwa, kesetiaan pada negara. Dialah Anies Rashid Baswedan, wujudkan tujuan kemerdekaan. Rashid Baswedan, Rashid Baswedan.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu